Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Firman Tuhan sebagai santapan rohani kita persiapkan hati kita untuk membuka Alkitab, berdoa dalam hati supaya kita bisa mengerti firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan sebagai santapan rohani kita terambil dari Matius 5 ayat 37. Mari kita sama-sama membacakan. Demikianlah firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah buah dari kebohongan. Kebohongan adalah suatu karakter yang dimiliki manusia yang berdosa seperti kita. Kebohongan sudah dimulai dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa di Kejadian pasal 3 ya. Dan juga Kain di pasal 4 yang membunuh adiknya Habil. Dan mereka berbohong kepada Tuhan. Dan kebohongan itu berlanjut sampai sekarang. Yang merupakan menjadi sifat yang melekat, yang menyatu dalam diri kita manusia yang berdosa. Mari kita lihat mengapa kita harus berbohong. Yang pertama alasannya, ada kesalahan yang kita lakukan. Yang kedua, karena ada kesalahan kita menyembunyikan kesalahan itu. Yang ketiga, kita takut dihukum, kita takut dimarahi, kita takut tidak dikawani, kita takut diabaikan. Ya, tidak mau menerima risiko ketika dia mengatakan yang jujur. Dan mungkin ada sesuatu yang tidak perlu diketahui orang lain, sehingga dia berbohong kepada orang lain. Dan juga banyak alasan-alasan mengapa manusia berbohong kepada orang lain. Akibat kebohongan itu, Tuhan akan menghukum kita karena berbohong adalah suatu dosa atau melanggar hukum Taurat yang ke-9 dan juga melanggar perintah Tuhan. Dan juga ada yang mengatakan berbohong untuk kebaikan itu bisa diterima. Namanya berbohong itu adalah dosa. Jadi tidak bisa kita mengatakan ketika kita berbohong untuk kebaikan itu dibenarkan ya. Tetap namanya berbohong itu adalah dosa. Mari kita lihat bagaimana contoh orang-orang yang berbohong dalam Alkitab. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 tentang Ananias dan Safira, suami istri yang sepakat untuk berbohong kepada Roh Kudus lewat Petrus ketika mereka mau menjual sebidang tanahnya. Mereka tidak mengakui seberapa besar tanah mereka yang mau dijual. Sehingga ketika Petrus bertanya kepada Ananias dan Safira, mereka tidak mengakui sebidang tanah yang mereka jual dengan harga yang sebenarnya. Apa akibat kebohongan Ananias dan Safira? Seketika itu juga mereka mati. Dan mari kita lihat contoh yang kedua, Kain dalam Alkitab. Ketika dia membunuh adiknya Habil, dia berbohong, dia menyembunyikan kesalahannya. Ya, dia menyembunyikan kesalahannya kepada Tuhan, sementara dia tahu bahwa adiknya sudah mati, dia bunuh. Dan juga Adam dan Hawa, mereka saling menyalahkan, tidak mengatakan yang sejujurnya. Sehingga apa yang terjadi? Hukuman akan ada untuk mereka. Dan pada saat ini juga kita ya sama seperti Adam dan Hawa, Safira dan Ananias ya, selalu melakukan kebohongan dalam diri kita. Berbohong kepada orang tua, berbohong kepada guru, berbohong kepada teman, berbohong kepada orang lain. Walaupun kita masih anak-anak ataupun sudah bahkan dewasa dan sudah tua, kita sering melakukan kebohongan ini. Mengapa kita sering melakukan kebohongan ini? Karena kita anggap itu sepele, wajar. Sehingga kita sering melakukan kebohongan. Ya. Mulai dari anak-anak, seharusnya kita belajar menjadi anak-anak yang jujur. Kalau kita sudah mengatakan kita anak Tuhan Yesus, seharusnya kebohongan tidak ada dalam diri kita. Tetapi yang ada dalam diri kita adalah
kejujuran. Mari kita lihat ya di pagi hari ini bahwa kalau kita berbohong itu merupakan suatu dosa yang melanggar perintah Tuhan. Dan ketika kita suka berbohong, maka Bapa kita bukan Tuhan Yesus lagi, tetapi iblislah Bapa kita. Karena dia adalah bapa pendusta dari segala dusta. Di mana ayatnya? Kita baca Yohanes 8 ayat 44. Dikatakan di sana, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ini melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa dari bapa segala dusta. Jadi kalau kita menjadi seorang anak yang pendusta, berarti bapak kita adalah iblis, si Lucifer yang suka kebohongan. Tetapi di pagi hari ini lewat firman Tuhan yang kita dengar, supaya kita memiliki karakter-karakter yang dimiliki Tuhan Yesus, karena kita adalah anak Tuhan Yesus. Kita katakanlah ya kalau memang ya, dan kita katakan tidak kalau memang tidak, karena lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mari kita belajar untuk jujur. Mari kita belajar untuk mengatakan yang sebenarnya. Jangan kita seperti manusia yang belum mengenal Tuhan Yesus, manusia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah buah-buah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tahu karakter yang harus dia miliki, yaitu memiliki kejujuran. Firman Tuhan yang kemarin pun sudah kita membahas bagaimana menjadi orang yang jujur. Orang yang jujur adalah orang-orang yang memiliki kasih yang tidak pura-pura. Oleh karena itu, di pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita memiliki prinsip dalam hidup kita, yaitu menjadi anak-anak yang jujur, yang mengatakan ya kalau memang ya, mengatakan tidak kalau memang tidak. Karena di luar daripada itu berasal dari si jahat. Dan kita tidak mau menjadi anak dari setan, anak dari iblis, yaitu Lucifer. Kita mau menjadi anak Tuhan Yesus, yaitu anak yang suka kejujuran. Inilah karakter yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ada kejujuran, ada takut akan Tuhan, takut melakukan dosa, ya, takut untuk berbohong kepada siapapun, tetapi melakukan kejujuran kepada orang lain, kepada orang tua, kepada sesama kita, dan juga kejujuran dalam Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita harus tahu bahwa buah dari kebohongan itu adalah hukuman daripada Tuhan, seperti Ananias dan Safira yang berbohong kepada Roh Kudus lewat Petrus, murid Tuhan Yesus, dan mereka mati seketika itu juga. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah melakukan kebohongan? Yang pertama, tidak berbohong lagi. Yang kedua, jujur kepada orang yang kita bohongi. Yang ketiga, orang yang kita mau bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan. Yang keempat, mengakui di hadapan Tuhan Yesus bahwa kita sudah melakukan kesalahan ataupun sudah berbohong. Jadi orang yang mau mengakui kesalahan, orang yang mau bertobat, orang yang mau diberi belas kasihan oleh Tuhan adalah orang yang bertanggung jawab. Jadi orang yang jujur itu identik dengan orang yang bertanggung jawab. Dia mau menerima risiko apapun, ya. Tetapi orang yang suka berbohong, ini ciri-ciri orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Jadi kalau dia suka berbohong, dia itu orangnya tidak bertanggung jawab, dan pekerjaannya itu tidak pernah tuntas dan tidak pernah bagus. Karena kenapa? Dia itu orang yang tidak bertanggung jawab, ya, sering malas ini, ya, sering melakukan kesalahan ini. Tetapi orang yang jujur, dia itu pasti takut kepada Tuhan dan takut melakukan dosa. Oleh karena itu di pagi hari ini untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita mulai dari sekarang mengatakan yang sebenarnya. Katakanlah ya kalau memang ya, katakan tidak kalau memang tidak. Karena di luar daripada itu berasal dari si jahat. Jadilah anak-anak Tuhan yang mengatakan kejujuran
dan jangan mau menjadi bapa dari pendusta, yaitu iblis, karena Tuhan akan menghukum orang-orang yang mendustai Allah ataupun Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.